Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke materi yang kedua ya. Kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana sih peluang bisnis digital agency di tahun 2021 ya. Dengan sudah ketika saya kemarin membuka e-course kelola sosmed ya, alhamdulillah sekarang membernya sudah 650 orang ya. Banyak orang bertanya, Mas, ini masih efektifkah? Apakah ini sudah masuk ke red ocean? Dalam arti pangsa pasarnya sedikit, ya, tapi kita selaku pebisnis atau digital agensinya itu sudah terlalu banyak. Saya bisa bilang, ya, seperti kita ngelihat ya bahwa audiennya itu cukup banyak. Kalau kita ngelihat mulai dari data UMKM, UKM sampai pebisnis yang benar-benar profesional itu ada jutaan. Sedangkan kalau kita mau hitung ya, misalkan dari kelola sosmed aja 650 orang itu masih sedikit banget. Ya. Sekarang kita nggak tahu memang berapa sih budget orang-orang ketika mereka beriklan. Tapi sejujurnya bagi saya yang dengan tim yang udah menurut saya udah gede 17 orang sekarang ini, kita masih budgetnya itu di angka di bawah 1 juta atau bahkan kita masih di angka 500 ribuan per hari. Ya, bayangkan dengan kita bisa kalau produk fisik ngiklan 2 juta 3 juta per hari ya kita bisa ratusan pieces per hari. Kalau seandainya digital agency ini kita spending segitu, waduh, saya yakin secara personal pun saya nggak bisa menghandlenya, nggak bisa membackupnya. Makanya peluang ini, ayo kita garap bareng-bareng gitu loh. Bahwa di kondisi pandemi seperti ini, ya, memang kemarin itu cukup banyak hype-nya. Nah, teman-teman jangan sampai melewatkan momen ini karena yang sukses di sana pun juga banyak gitu loh. Nah, sekarang ketika kemarin teman-teman masih stuck di social media management, oke, sudah punya klien sebelumnya, kita bisa upsell cross sell. Nah, kita akan ngomongin bahwa potensi ya, peluang digital agency di tahun 2021 itu gimana sih ya. Ini menurut persepsi saya. Bahwa tadi saya bilang bahwa jumlah audiensnya itu masih sangat besar. Karena berdasarkan riset audien di Facebook, ini saya yang riset ya. Angkanya itu masih sangat besar untuk kita jangkau. Kalau kita melihat data, itu ada sekitar 6 juta audien, ya. Bahwa 6 juta itu budget berapa sih untuk kita bisa habiskan 6 juta audien itu? Kalau nggak sehari itu spending jutaan atau bahkan puluhan juta untuk bisa menjangkau 6 juta. Ya, dan tidak hanya itu, karena ada banyak pilihan niche bisnis yang bisa kita targetkan. Nanti ada mind mapnya. Oke, kita lihat ya ke. Nah, di sini saya menggunakan AdSumo untuk teman-teman bisa tahu berapa sih potensial reach-nya dan audience size-nya itu berapa. Kalau kita ngomong nih ya, misalkan business owner, kita lihat satu interest aja ketika kita ngetikkan business owner itu audience size-nya itu adalah 23.500.000 dan potensial yang bisa kita jangkau itu ada 6.100.000 dengan daily reach ya, misalkan kita spending berapa ya di sini ya, daily budgetnya ini adalah 144.000 150 ya, kalau kita anggap aja 250. Oke. Nah, itu baru 11.000 sampai 31.000 dan untuk mencapai 6 juta itu butuh budget yang sangat tinggi banget. Ya. Nah, hal ini potensinya masih besar banget. Ketika kita masih budget receh, ya, teman-teman masih bisa kok untuk mendapatkan sekian persen. Kita nggak perlu ngambil ceruk yang terlalu besar, jangan. Kita ambil aja 10 persennya misalkan, ya, 10 persennya, misalkan ya sekitar 6.000 jangkauannya itu banyak banget gitu loh. Untuk kita berinteraksi langsung yang masuk ke kita 6.000 orang, wah itu Masya Allah itu gede banget. Lalu kita turunkan, ini business owner cukup gede. Kita turunkan ke small business owner, ya, itu angkanya masih 2.700.000. Kalau kita narikkan orang yang baru memulai berbisnis atau bisnisnya masih kecil, skalanya masih kecil.
Ya, kita perkecil lagi, the small business owner yang paling kecil lagi masih 1.200.000 ya. Dan ini masih 10.000 sampai 29.000 per hari untuk dengan budget segini. Ini masih all ya secara umur. Nah, belum yang lain lagi ya. Business owner all smart business ini 1.000 ya. Belum kita riset yang lain-lain, ada business and finance itu 3.000, business back admin 2.800.000 ya. Hal ini yang meyakinkan saya bahwa insya Allah bisnis ini bisa jangka panjang gitu loh ya, nggak akan kalah dengan produk fisik mungkin bisa satu rate, tapi kalau jasa ini ya, alhamdulillah selama setahun doa saya kemarin itu adalah one day one client ya, alhamdulillah dikabulkan ya. Dan hal ini yang meyakinkan saya, oke, kita ekspansi nih ya. Di awal tahun kemarin kita annual meeting, kita ekspansi, oke, kita akan membuka bisnis-bisnis atau jasa-jasa yang lainnya. Nah, apa saja sih niche bisnisnya? Ini yang sudah terjadi di kita, dalam arti kita sudah menghandle niche ini ya. Jadi yang pertama itu adalah kosmetik ya, atau skincare ya, entah itu untuk wajah ya, dalam arti krim malam, krim pagi, habis gitu facial wash, untuk rambut, untuk hand body lotion dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang kita handle. Yang kedua adalah fashion. Di fashion itu terutama sih ke woman ya, lebih ke hijab, gamis ya. Itu ada banyak juga. Yang ketiga adalah properti. Nah, ini niche bisnisnya ini juga unik sepertinya. Karena mereka ingin setiap hari mengupdate konten, maka mereka harus kalau nggak punya tim ya, bagi saya harusnya 1.800.000 untuk sosial media manajemen itu kecil harusnya ya. Targetnya adalah para developer ya, atau agen. Nah, di agen ini agensi ini misalkan mereka para marketer dari properti tadi itu ya, mereka dari developer A, terus agensi B, agensi C. Nah, mereka itu kepengen membangun personal branding, mereka kepengen jualan soft selling. Wah, ini cukup banyak juga ya. Selanjutnya adalah herbal. Teman-teman tahu herbal itu merajalela, brandnya apa aja, ini juga cukup banyak di kita. Food and beverage ya, ada snack, ada fast food itu seperti burger ya, kopi itu banyak. Furniture ini juga cukup banyak di kita ya. Sofa ya, terus dekorasi ruangan, dekorasi interior, habis itu bahan bangunan semua ada. Restoran juga cukup banyak ya, terutama yang di Jawa Timur itu ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Barat juga ada. Apps, aplikasi ya, aplikasi keuangan, aplikasi PPOB, terus pulsa tadi itu ada juga ya. Logistik ini juga cukup banyak, kita juga mendapatkan brand-brand gede yang saya tampilkan di landing page offer ini, itu juga ada ya. Grup dari Bluebird itu ada. Tour and travel ya, memang sekarang tour and travel itu belum benar-benar dibuka, tapi ada juga ya mereka yang sudah mulai mendahului, dalam arti dari segi konten mereka nggak boleh berhenti. Itu ada. Otomotif itu juga cukup banyak, seperti dealer mobil, dealer motor, reparasi ya, itu juga banyak. Personal branding juga ada kok ya. Ini saya tulis ya. Nah, personal branding. Nah, personal branding juga ada ya, mereka yang kepengen membranding diri mereka sendiri, dalam arti begini, mereka ingin tampil membuat konten. Nah, itu juga banyak. Yang tadi itu seperti agensi-agensi ya yang jual properti, itu mereka banyakkan sharing dulu sambil soft selling. Nah, hal ini yang menyebabkan, kalau niche-nya aja udah banyak, ini kalau teman-teman cari lagi nih ya, misalkan nih kita cari di sini yang skincare ya, skincare aja itu potensial reach-nya nih 28 juta. Belum lagi kita ke business owner ya, itu ada 6 juta. Nanti kalau di Nero dari sekian ratus juta ini, dari 28 juta di Nero dengan ini, itu masih jutaan ya, masih jutaan banget. Nah, ini yang peluangnya masih sangat-sangat
besar ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semakin yakin ya tentang peluang di sini. Mindsetnya jadi gini, saya banyak belajar ya terutama dari tim, dari istri, bahwa kita kalau masang target itu jangan terlalu rendah, dalam arti oke, one day one client, alhamdulillah sekarang naikkan ya, two client sampai three client ya. Gimana caranya? Ya udah, kita ikhtiar, kita usaha aja, kita manage bagaimana caranya klien-klien yang sekarang masih existing bisa perpanjang terus hingga hampir setahun itu juga ada ya. Karena logikanya itu masih murah banget daripada ketika mereka harus hire orang atau desainer sendiri ya, admin sendiri ya. Ini kita memang nggak ngomongin di sosial media, tapi overall ketika mereka butuh jasa, butuh keperluan ini, ya mau nggak mau mereka harus ada orangnya. Dan dengan membayar kita di jasa desain landing page ya, yang one time payment doang, wah itu jauh lebih murah harusnya. Oke, ya, itulah peluang bisnis digital agency di tahun 2021. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami, dan ayo kita ramaikan pangsa atau pasar dari bisnis digital agency. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.